Bismillahirrahmanirrahim. Perang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah. Bagaimana kiprah Rasulullah saat menjadi panglima perang pertama kali dan seberapa besar kekuatan kaum muslimin saat itu? Lalu bagaimana hasil akhirnya? Apakah kaum muslimin mendapat kemenangan atau justru kalah? Saksikan video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat risalah Nabi dalam Islam, perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah disebut ghazwah. Sedangkan perang yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad disebut sariyah atau syariah. Secara umum, diyakini bahwa jumlah perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah yaitu sebanyak 27 peperangan. Kendati demikian, banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan jumlah perang Rasulullah. Hal tersebut terjadi akibat perbedaan dalam menentukan ghazwah dan sariyah, juga penghitungan dua peperangan menjadi satu karena terjadi dalam waktu bersamaan. Lantas, apa saja perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad? Perang yang dipimpin oleh Rasulullah berdasarkan penelitian Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan pendapat Mahmud Syidhathab, terdapat 27 perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Penelitian mendalam Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dalam kitab Rahmatan lil Alamin menemukan bahwa Nabi Muhammad pernah mengirim utusan dan ekspedisi militer. Dalam artian Rasulullah tidak memimpin secara langsung. Adapun ekspedisi tersebut sebanyak 60 kali. Akan tetapi tidak semuanya terjadi pecah pertempuran. Semua perang tersebut terjadi dalam waktu cukup singkat, yaitu selama 10 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya, Nabi Muhammad pernah berpartisipasi dalam peperangan sebelum masa kenabiannya. Perang pertama yang diikuti Rasulullah adalah Perang Fijar, di mana Nabi Muhammad yang masih berusia remaja mengumpulkan anak panah untuk pamannya yang berada di pihak Quraisy, guna dilemparkan kembali ke musuh. Sedangkan perang yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah setelah menjadi Rasul adalah Perang Wadan atau Perang Abwa yang terjadi pada tahun 2 Hijriyah atau 623 Masehi. Perang Tabuk 630 Masehi merupakan perang terakhir Nabi Muhammad sebelum wafat pada tahun 632 Masehi. Berikut ini 27 perang yang diikuti dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Pertama, Perang Wadan terjadi pada tahun 623 Masehi, perang pertama Rasulullah. Kedua, Perang Buwat pada tahun 623 Masehi, perang yang bertujuan menghadang kafilah dagang Quraisy. Ketiga, Perang Zul Usairah pada tahun 623 Masehi yang menjadi cikal bakal terjadinya Perang Badar Kubra. Keempat, Perang Badar pertama tahun 623 Masehi, perang ini tidak sampai terjadi kontak senjata. Kelima, Perang Badar Kubra tahun 624 Masehi, perang yang diikuti 313 umat muslim melawan 1.300 orang kafir Quraisy. Keenam, Perang Bani Kainuka tahun 624 Masehi, perang akibat pelanggaran terhadap piagam Madinah. Ketujuh, Perang Bani Sulaim pada tahun 624 Masehi, perang Nabi melawan Bani Sulaim dari kabilah Ghatafan. Kedelapan, Perang Bani Sawik tahun 624 Masehi, perang akibat Abu Sufyan berupaya membunuh Rasulullah. Kesembilan, Perang Zu'amar tahun 624 Masehi, perang tanpa kontak senjata karena kabilah Salabah dan Muharib melarikan diri. Kesepuluh, Perang Buhran tahun 624 Masehi, perang tanpa kontak senjata karena Bani Sulaim melarikan diri.
Ke-11, Perang Uhud tahun 625 Masehi, perang akibat dendam kaum kafir Quraisy yang kalah dalam Perang Badar. 12, Perang Hamra al-Asad tahun 625 Masehi yang merupakan kelanjutan Perang Uhud. 13, Perang Bani Nazir tahun 624 Masehi, perang karena Bani Nazir melanggar perjanjian dengan Rasulullah. 14, Perang Zatur Rika tahun 624, peperangan melawan suku Baduy Arab. 15, Perang Badar akhir pada tahun 626 Masehi, perang tanpa kontak senjata karena kaum kafir Quraisy tidak muncul. 16, Perang Dumatul Jandal tahun 626 Masehi, perang untuk menumpas pengacau di Dumatul Jandal. 17, Perang Muraisi tahun 627 Masehi, perang melawan Bani Muraisi. 18, Perang Khandak tahun 627 Masehi, perang di mana membuat parit menjadi strategi. 19, Perang Bani Quraisyah tahun 627 Masehi, perang melawan Bani Quraisyah. 20, Perang Bani Lihyan tahun 627 Masehi, perang yang terjadi di Bukit Guran. 21, Perang Zilkarat pada tahun 627 Masehi, penyerbuan terhadap kelompok penjarah dari Ghatafan. 22, Perang Hudaybiyah tahun 628 Masehi, perang di mana terjadinya sumpah untuk tidak melarikan diri dari musuh. 23, Perang Khaybar tahun 628 Masehi, perang antara umat muslim melawan orang Yahudi di Khaybar. 24, Perang Mu'tah tahun 629 Masehi, perang akibat terbunuhnya utusan Rasulullah. 25, Perang Fathu al-Makkah tahun 630 Masehi, penaklukan terbesar dalam sejarah Islam untuk membebaskan Mekah dari kaum kafir Quraisy. 26, Perang Hunain dan Bani Taif tahun 630 Masehi, perang yang melibatkan jumlah terbesar pasukan Nabi Muhammad. 27, Perang Tabuk tahun 630 Masehi, yang merupakan perang terakhir Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam sejarah Perang Waddan, perang pertama yang dipimpin Rasulullah. Perang Waddan atau Perang Al-Abwa terjadi pada 12 Safar 2 Hijriyah atau sekitar pertengahan tahun 623 Masehi. Perang Waddan juga disebut Perang Al-Abwa karena Waddan dan Al-Abwa merupakan daerah di antara Mekah dan Madinah yang letaknya berdekatan, berjarak sekitar 6 mil. Ke tempat itulah Nabi Muhammad memimpin umat Islam berperang untuk pertama kalinya. Berikut sejarah Perang Waddan atau Perang Al-Abwa. Penyebab Perang Waddan. Perang Waddan merupakan perang yang pertama kali terjadi setelah Nabi Muhammad dan umat muslim Mekah atau kaum muhajirin hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah tidak menghentikan kaum kafir Quraisy untuk mengganggu umat Islam. Nabi Muhammad memimpin Perang Waddan untuk menghentikan gangguan yang diterima umat Islam dari kafilah dagang Quraisy yang menaiki unta dan melintas daerah Waddan. Nabi Muhammad berangkat dari Madinah menuju Waddan bersama 70 orang muhajirin. Sebelum berangkat, Rasulullah menyerahkan pimpinan kaum muslim di Madinah kepada Sa'ad bin Ubadah. Pada saat berangkat, pasukan Nabi Muhammad mengibarkan bendera putih yang dibawa oleh Hamzah, paman Rasulullah. Sesampainya di Waddan, ternyata kafilah kaum Quraisy sudah lewat. Pasukan Nabi justru bertemu dengan Bani Damrah yang setuju untuk mengadakan perjanjian dengan umat Islam. Berikut isi perjanjian damai yang disepakati oleh Nabi Muhammad dan pembesar Bani Damrah bernama Mahdi bin Amr ad-Damri. Bani Damrah tidak diperkenankan menyerang atau memerangi umat muslim. Umat muslim tidak diperkenankan menyerang atau memerangi Bani Damrah.
Jika masing-masing dari kedua golongan mendapat serangan dari luar, wajib membela dan menolong. Bani Damrah tidak diperkenankan membantu orang-orang yang hendak memusuhi umat Muslim. Setelah perjanjian disepakati, Nabi Muhammad memimpin pasukannya kembali ke Madinah tanpa terlibat perang senjata. Kisah peperangan kaum muslimin yang dipimpin langsung Rasulullah mengingatkan kita semua yang mana sebuah peperangan tidak selalu harus berakhir dengan senjata tajam. Namun Rasulullah sebelum melancarkan serangan, beliau lebih dulu mengedepankan dialog dengan pihak musuh. Dari hasil dialog atau musyawarah tersebut, jika tidak ada kesepakatan damai dengan pihak musuh, maka tentara kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah barulah bersiap sampai darah penghabisan untuk mempertahankan diri. Sejarah mencatat, setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah tidak pernah sekalipun menyerang tentara kafir secara frontal tanpa negosiasi terlebih dulu. Dalam hal ini, Nabi lebih mengedepankan akhlaknya sebagai manusia paling mulia. Akan tetapi tentara kaum muslimin di bawah komando jihad Rasulullah akan berperang jika pihak musuh menyerang kaum muslimin terlebih dulu. Sikap Nabi dalam menghadapi musuh perlu diteladani oleh setiap pemimpin negara Islam saat ini. Sebagaimana sejarah Rasulullah, sebelum terjadi peperangan yang akan merugikan kedua belah pihak, beliau cenderung membuka dialog agar tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Adapun yang lebih menarik dari kesimpulan kisah ini, Nabi Muhammad berperang melawan kaum kafir bukan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, ataupun kesenangan, tetapi atas nama Islam. Kaum muslimin pada masa Rasulullah, mereka para pecinta kedamaian. Kaum muslimin tidak pernah mencari musuh. Akan tetapi jika ketemu musuh, mereka tidak akan lari. Karena lari dalam peperangan itu merupakan salah satu bentuk dosa besar. Semoga dengan kisah berikut dapat menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah dan para sahabat beliau, dan juga seluruh ahli baitnya. Share video berikut ke seluruh media sosial agar konten Islami khususnya tentang risalah Nabi bisa menjadi trending topik mengalahkan band-band Korea. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, mari tuliskan sholawat di bawah kolom komentar pada video ini.